Dia pikir Allah nggak tahu dengan perbuatan dia. Dia pikir dengan melakukan itu dia akan selamat. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia daripada durhaka dan kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bicara kezaliman terhadap makhluk, itu biasanya 3 macam. Makanya ketika Nabi Haji Wada, beliau menyebutkan tentang 3 perkara ini. Jangan ada kezaliman di 3 perkara ini. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Yang pertama berkaitan dengan darah. Nggak boleh kita menyakitin orang lain dengan membunuh. Dan terus terang kita sedih jamaah, di negeri kita itu pembunuhan semakin menjadi-jadi. Tahun 2010 itu sehari ada 4-5 pembunuhan tiap hari. Sekarang Anda nggak tahu, data yang baru nggak tahu, dan pembunuhannya semakin menakutkan. Sudah dibunuh, bukan dikubur dengan terhormat, enggak, dipotong kepalanya, dibuang ke sungai, dibuang ke sini, semakin menjadi-jadi jauh. Dia pikir Allah nggak tahu dengan perbuatan dia. Dia pikir dengan melakukan itu dia akan selamat. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia daripada durhaka dan kezaliman. Maka kita lihat mereka sudah berusaha membuang itu jenazah dengan pikiran selamat, ditangkap. Kalau nggak ditangkap sampai mati, menderita hidup. Cerita di Libya, ada beberapa jenderal yang ditugaskan sama Muammar Gaddafi pada waktu itu untuk membunuh satu penjara, untuk dibunuh. Orang-orang di penjara itu dibunuh. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran, ya, karena adalah beberapa kesalahan mereka. Mereka sempat mogok makan karena minta makanan yang layak aja. Akhirnya perintahnya dihabis, suruh bunuh. Dibunuh. Semua dibunuh, dikubur di sana. Itu 2 jenderal itu nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya dia takut ketahuan sama manusia. Akhirnya tanah di penjara itu diambil, dipakai untuk jalan, untuk memadatkan jalan. Setelah itu ditaruh aspal, terus dia hidup menderita. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, dia akan merasakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat nanti. Yang pertama darah. Yang dibawa darah mungkin memukul orang, ya, menyakitin orang, sampai ketika ada seorang, kalau nggak salah Muawiyah As-Sulami, dia pernah mukul budaknya. Lalu diingatkan, Allah, kata Nabi SAW, Allah lebih mampu untuk menghukummu daripada engkau atas budak itu. Takut dia. Betul loh ya. Seorang kadang-kadang merasa berkuasa, kemudian dia melakukan kezaliman. Dia merasa di atas yang dizalimi. Ingat, ada yang mampu untuk menghukummu lebih dahsyat daripada yang kau lakukan. Jangan melakukan kezaliman. Darah. Yang kedua adalah harta. Dengan mengambil harta orang, ya, sekarang ini penipuan semakin menjadi-jadi, pembunuhan menjadi-jadi, penipuan seperti itu, ya. Kalau Anda baca berita itu, ada yang ditipu sampai miliaran, ada yang ngambil hartanya orang sampai triliunan.
Kemarin yang terakhir Jakarta yang pajak itu apa? Siapa? Tidak tahulah namanya siapa itu. Yang anaknya melakukan penganiayaan kepada seseorang, fisik ya. Ini masuk darah. Bapaknya ternyata kezalimannya dalam bidang harta. Kita lihat tuh, ternyata harta yang haram menyebabkan anak-anak jadi durhaka, anak-anak jadi berantakan. Itu kezaliman. Hitungannya pada hari kiamat bukan 1 juta, 2 juta. Mithqala dzarrah. Kalau antum menipu cuma 100 rupiah, yang pedagang hanya ngurangin timbangan. Iya, Ustaz nggak banyak Anda ngurangin. Ustaz, Anda diajarin itu nguranginnya katanya cuma 10 gram. Seperti itu. Betul, Anda punya saudaranya paman itu. Bukan saudara paman ya, temannya paman. Dia belajar kepada seorang non-muslim. Dia tanya, Bapak ini kok bisa? Ramai tokonya kayak itu. Iya, saya ajarin Bapak, kata dia. Gimana? Jadi Bapak kurangin sedikit timbangannya. Tapi waktu naker nanti, dulu kan beras kan bisa ditaker jemaah, tambahkan. Jadi orang merasa Masya Allah baik banget ya, selalu ditambahin sama dia. Padahal dikurangin dulu, baru ditambahin. Ini iya, itu diajarkan seperti itu. Bagaimana menarik konsumen supaya beli di tempat antum, selalu ditambahkan. Makanya orang itu, waduh, kalau di tempatnya muslim itu selalu pas, beres. Tempatnya itu, uzan, selalu ditambahin. Ini ilmu jangan dipraktekkan. Ini dosa. Iya, seperti itu. Dia pikir dengan seperti itu dia akan nyaman. Ya enggak, berantakan hidupnya. Kemudian yang ketiga, kezaliman dalam kehormatan, berkaitan dengan menghina orang lain, ya, ribain orang lain. Makanya kelak pada hari kiamat ada orang yang bangkrut gara-gara suka mencela orang lain. Sekarang mungkin jarang ya orang mencela orang lain, yang ada komentar buruk. Antum bakal ditanya, memaki, merendahkan orang lain. Orang kalau sudah berani memaki orang lain berarti di hatinya ada yang namanya sombong. Dari sana mulainya penyakit mengejek dan meledek orang lain. Aku lebih baik dari dia. Maka hati-hati.